Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada video kali ini, Ruang Belajar akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni membahas tentang sebuah kunci rahasia yang membuat para sahabat Rasulullah menjadi kaya raya dan mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dalam bisnisnya. Kita tahu, sebagian dari sahabat Rasulullah terkenal sebagai seorang pebisnis yang sangat sukses. Misalnya, ada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Khadijah, dan berbagai sahabat lainnya. Mereka semua adalah orang-orang pilihan Allah yang diberikan berbagai kelebihan, mulai dari kelebihan akhlak, keimanan, sampai dengan kelebihan harta. Walaupun para sahabat Rasulullah tersebut menekuni bidang bisnis yang berbeda-beda, menerapkan strategi bisnis yang juga tentunya berbeda, namun ada 3 hal pokok yang senantiasa mereka terapkan. 3 hal pokok inilah yang menjadi kunci sukses buat mereka dalam menjalankan bisnisnya. Semua sahabat yang diberikan keberlimpahan rezeki senantiasa menerapkan 3 hal tersebut. Apa saja ketiga hal tersebut? Simak video ini sampai selesai karena semuanya akan tersaji secara ringkas di sini. Investasi. Semua pebisnis yang ingin mendapatkan kesuksesan harus melaksanakan apa yang namanya investasi. Tanpa investasi, sulit bagi seorang pebisnis untuk berkembang. Para sahabat Rasulullah yang mendapatkan kesuksesan dalam bisnisnya terbukti senantiasa melaksanakan kegiatan investasi ini. Misalnya saja Khadijah senantiasa menggunakan sebagian dari keuntungan dalam bisnisnya untuk melakukan pengembangan dan menumbuhkan bisnisnya. Misalnya Khadijah pernah menginvestasikan sebagian modalnya kepada sang ayah. Khadijah ikut urun modal pada ayah untuk proses pengembangan bisnis sang ayah. Begitu juga Umar bin Khattab. Semasa menjadi khalifah, Umar bin Khattab menyarankan para pejabatnya untuk melakukan kegiatan investasi. Umar menyarankan agar sebagian dari gajinya disimpan, ditabung, kemudian pada suatu saat ketika uangnya cukup, disarankan untuk melakukan investasi pada sektor pertanian atau peternakan. Pada kondisi bisnis modern hari ini, perusahaan yang tidak mampu melakukan investasi dipastikan secara pelan namun pasti akan kalah oleh para pesaingnya. Bisnis yang ingin berkembang adalah bisnis yang mampu mengakumulasi modal dan menginvestasikan sebagian dari keuntungan yang mereka peroleh untuk proses pengembangan dan menumbuhkan bisnis. Tanpa kegiatan investasi, sangat sulit bagi kita untuk melakukan pengembangan bisnis. Bagi kita yang mungkin hari ini masih menjadi seorang pekerja, investasi jangan dibayangkan dengan mengakumulasi uang yang sangat besar untuk membangun bisnis baru atau melakukan hal-hal yang besar lainnya. Kita dapat berinvestasi dari hal-hal yang kecil. Kita simpan sebagian uang kita tabung. Pada saatnya nanti kita gunakan uang tersebut untuk kegiatan investasi yang mampu kita kontrol. Minimal pikiran kita sudah berorientasi pada proses investasi, bukan lagi berorientasi pada sekedar konsumsi. Ada begitu banyak model investasi yang bisa kita pilih sebagai seorang pekerja. Tentunya sebelum melakukan investasi kita harus belajar terlebih dahulu. Bersikap tidak konsumtif. Sahabat-sahabat Rasulullah yang diberikan kelebihan harta, yang diberikan kelebihan rezeki, yang diberikan kelebihan penghasilan, memilih untuk tetap hidup sederhana. Mereka adalah teladan dan contoh untuk kita semua. Betapa kekayaan tidak membuat mereka menjadi orang yang bermewah-mewahan. Mereka sangat jauh dari pola hidup konsumtif dan perilaku konsumerisme. Misalnya saja Khadijah binti Khuwailid. Istri Rasulullah ini adalah wanita kaya raya di zamannya. Beliau adalah saudagar yang sangat sukses. Namun dalam keseharian, Khadijah tetap memilih hidup sangat sederhana. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Ketika menyebut nama Umar bin Khattab, kita lebih lekat dengan kesederhanaan dan sikapnya yang sangat zuhud. Cerita-cerita tentang Umar bin Khattab sangat jauh dari kemewahan. Sejatinya Umar bin Khattab adalah seorang investor yang sangat kaya raya. Namun toh kenyataannya Umar memilih hidup dengan caranya, memilih hidup dengan zuhud, memilih hidup dengan meninggalkan kemewahan dan sikap konsumerisme. Sikap tidak konsumtif yang dicerminkan oleh para sahabat Rasulullah tersebut menjadi cermin dan teladan untuk kita. Mereka, orang-orang terkaya di zamannya, memilih untuk hidup sederhana dan meninggalkan kemewahan dunia. Bagi kita yang hari ini hidup dengan penghasilan yang terkadang pas-pasan, maka sangat tidak layak untuk memaksakan diri untuk hidup dengan bermewah-mewahan, untuk berkejaran dengan promosi, untuk mengikuti hawa nafsu, untuk mengikuti tren, atau melakukan belanja yang terkadang tidak perlu. Dengan bersikap tidak konsumtif,
membuat kita berpikir lebih produktif, membuat kita berupaya untuk menyimpan uang, dan pada saatnya nanti jika uang kita cukup dapat kita gunakan sebagai media investasi. Prinsip ketiga yang menjadi kunci sukses para sahabat Rasulullah adalah sedekah. Berbicara tentang sedekah, kedermawanan, dan keikhlasan dalam beramal, ada begitu banyak contoh yang bisa kita sebutkan. Ketika kita menyebut nama Utsman bin Affan, maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah kekayaan dan kedermawanannya. Semakin dermawan Utsman, semakin banyak sedekah yang diberikan, maka Allah semakin percaya kepadanya. Kepercayaan tersebut membuat Allah menitipkan lebih banyak harta kepada Utsman bin Affan. Begitu juga tentang kisah sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat yang nilai sedekahnya sangat tidak terhitung. Belum lagi dengan semangat yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Semangat pengorbanan yang sangat luar biasa untuk perjuangan Rasulullah ditunjukkan dengan mensedekahkan hampir sebagian besar dari hartanya di jalan Allah. Belum lagi dengan Khadijah binti Khuwailid, kekayaan yang diperolehnya digunakan sepenuhnya untuk perjuangan di jalan Allah. Dalam Al-Quran dan dalam hadis ada begitu banyak ayat yang telah menyebutkan betapa luar biasanya sedekah ini. Mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang tidak hanya membaca dan memahami tentang Al-Quran dan hadis, namun mereka menerapkan, memberi contoh kepada kita tentang sedekah tersebut. Kedermawanan mereka yang telah mensedekahkan begitu banyak harta yang mereka miliki membuat mereka tidak menjadi miskin, namun sebaliknya membuat mereka terus bertambah kekayaannya. Tentunya sedekah tersebut harus dilaksanakan dengan ikhlas. Lantas, berapakah proporsi ideal yang dapat kita kelola dan kita alokasikan dari pendapatan kita untuk kegiatan investasi, konsumsi atau sedekah? Proporsi idealnya adalah kita menerapkan prinsip sepertiga. Maksudnya, sepertiga dari penghasilan kita untuk sedekah, sepertiga dari penghasilan yang lain adalah untuk konsumsi, dan sepertiga sisanya adalah untuk kegiatan investasi. Terus bagaimana jika penghasilan saya kecil dan saya tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi hanya dengan sepertiga penghasilan tersebut? Jika kondisinya seperti itu, maka kita pakai untuk kegiatan konsumsi, kemudian kita coba untuk alokasikan sebagian yang lainnya untuk investasi dan sedekah. Walaupun proporsinya tidak sama persis sepertiga, namun kita coba semampu mungkin kita atur proporsinya agar kita mengalokasikan sebagian uang kita tidak hanya untuk konsumsi, namun juga untuk kegiatan investasi dan juga sedekah. Prinsip sepertiga ini didasarkan pada sebuah hadis sahih Muslim pada kitab Zuhud dan Kelembutan Hati pada bab sedekah untuk orang miskin. Diceritakan bahwa Abu Hurairah menyampaikan ada seorang yang mendengar bahwa awan akan menyirami sebuah tanaman kurma milik seseorang. Pada saat itu, hanya kebun kurma milik orang tersebutlah yang mendapatkan rahmat dari Allah berupa hujan. Sedangkan orang-orang lainnya, lahan-lahan yang lainnya tetap dalam kondisi kering. Kemudian, si pemilik kebun tersebut ditanya, mengapa kondisi tersebut bisa terjadi? Maka, pemilik kebun tersebut pun menjelaskan dengan sebuah jawaban, aku selalu memperhatikan hasil yang dikeluarkan kebun itu. Sepertiga dari hasil itu aku sedekahkan. Sepertiga aku makan dengan sekeluargaku, dan sepertiga lagi aku persiapkan untuk bibit. Inilah prinsip sepertiga, sebuah prinsip yang jika kita mampu menerapkannya akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan menerapkan prinsip sepertiga, kita akan selalu mampu melakukan investasi. Kita akan bersikap dan bertindak tidak konsumtif karena kita hanya mengkonsumsi sepertiga dari penghasilan kita. Dan yang terpenting, kita akan mampu menjadi orang yang berbagi, memberi manfaat kepada sekitar kita dari penghasilan kita dengan cara bersedekah sepertiga dari penghasilan. Mudah-mudahan kita dapat meniru dan meneladani konsep ini. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya sehingga kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.